Yahoo minasan, ohayo, konnichiwa, konbanwa. Nah, mampir lagi di channel Lius 28 dengan saya Lius Kun. Balik lagi ngebawain spoiler anime Tensei Shirata Ken Desita. Nah, sebelumnya ke mata simak video ini, jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share ya, biar Lius Kun makin semangat buat update video terbaru. Karena dengan satu subscribe dan komen kalian akan sangat membantu channel ini makin berkembang. Nah, kalau gitu arigatou gozaimasu dan selamat menonton. Nah, di episode 2 ini awal scene nunjukin tentang ras kucing yang belum pernah berevolusi, dan orang tuanya Franchan pergi bertualang untuk mencapai evolusi itu. Akan tetapi sebelum evolusi mereka mati dan ninggalin wasiatnya pada Fran. Lalu Fran berjanji untuk menjadi lebih kuat untuk mewujudkan evolusi itu. Terus kelihatan Fran lagi ngelawan goblin untuk bertambah kuat dan mempelajari beberapa skill dan sihir. Lalu lihat sisanya kotor dibersihin sama Fran. Terus sisanya bilang dia beruntung banget dapat pemilik kayak Franchan. Lalu berjanji akan melatih Franchan jadi lebih kuat. Lalu tiba-tiba Franchan merasakan sesuatu. Lalu scene berganti, kelihatan ada goblin-goblin lagi nyerang kereta. Dengan double slash para goblin dikalahkan. Dan Shisho bilang ke Franchan jangan sampai mereka tahu kalau gua bisa ngomong. Habis itu pengawal dateng, ngucapin makasih dan nawarin Fran buat ke kota. Dan Shisho-nya bilang ini mah kayak mau manfaatin kita buat jaga-jaga, tapi gak apa-apalah, lagian mereka juga kagak jahat kok. Ternyata emang benar yang dikatain Shisho-nya kalau mereka berniat manfaatin Franchan. Nah, dalam perjalanan ke kota mereka cerita soal monster yang sering berkeliaran dalam 1 bulan ini. Dan ada juga iblis yang ngebuat para monster jadi pergi ke arah kota-kota di sana. Dan ada rumor di dekat dataran Marau terdapat monster legendaris rank S yang mati di sana. Lalu Franchan nanya, Oji-san tahu kagak soal pedang yang di dataran sana? Jawabnya kagak tahu sih pengawal. Terus si pengawal muji-muji Franchan soal tawuran yang ngalahin goblin dan bahas soal tingkat rank petualang dan ngebasmi monster bahaya buat naik rank. Dengerin cerita soal petualang, Franchan jadi tertarik gitu dan pengen jadi petualangan juga. Lalu Franchan nanya gimana caranya bisa jadi petualang. Dijawab pengawal, gampang kok, tinggal daftar aja di guild petualang. Terus monster-monster yang lu kalahin bisa ditukar sama uang. Habis cerita, Franchan tidur dan Shisho-nya ngebahas soal belajar skill dan proses material dari monster. Lalu ragu kalau Franchan bisa jadi petualang. Soalnya si Franchan masih kayak anak kecil gitu. Lalu scene berganti, kelihatan goblin-goblin bermunculan. Balik lagi ke Franchan yang udah nyampe di kota Alessa. Buat masuk gerbang, Franchan dibayarin sama pengawal. Pas masuk, kotanya rame banget. Dan mereka langsung mutusin ke guild dulu. Dalam perjalanan, Shisho-nya pakai skill identifikasi buat ngecek weapon-weaponnya para petualang. Dan kaget gitu sama statnya. Soalnya Shisho poin statnya nggak begitu besar, lalu sedih gitu. Lihat Shisho-nya sedih, Fran muji-muji Shisho kalau udah menyelamatkan dia. Dan nggak ada pedang lain yang punya skill kayak Shisho. Lalu senang lagi dah Shisho-nya. Nah, di guild petualang kelihatan Onakawai pakai kacamata lagi numpah-numpah para petualangan buat mati aja. Lalu tiba-tiba jadi bug lagi dah. Terus Franchan datang buat daftar jadi petualang di sana. Lalu cewek itu bingung lihat Franchan anak kecil mau jadi petualang. Terus cewek itu bilang oke deh, tapi nggak semua orang bisa daftar ya, dan harus ikutin tes dari penguji. Itu bahaya loh dan bisa buat lu terluka. Terus kalau terjadi apa-apa guild nggak tanggung jawab ya. Lalu Franchan dianterin ke arena buat diuji. Pas masuk kelihatan ada monster kayak manusia yang ngebawa kapak bernama Donadron dan mancarin aura kuat gitu. Ternyata Donadron itu seorang Kijin yang punya kekuatan dahsyat. Rata-rata peserta yang mau daftar kehilangan tekadnya karena dia. Kelihatan Fran nggak ada takut-takutnya sama tuh Donadron. Lalu sisanya pakai skill identifikasi ke Donadron. Pas lihat statnya dia berlevel 38 dan kuat banget. Lalu mereka siap-siap buat tawuran dan ujian dimulai. Terus scene balik ke para petualang yang lagi bahas soal Franchan yang bakal kalah ngedaftarin diri sebagai petualang. Terus scene balik ke ujian, kelihatan si Kijin emang kuat banget dan Franchan kesusahan gitu ngelawannya. Lalu Shisho dan Franchan buat strategi buat nyerang balik. Dengan skill penguat fisik mereka mulai tawuran lagi. Dan si Kijin dapat luka goresan tapi lukanya sembuh itu dan nyerang lagi. Dengan strategi yang dibuat, Shisho pakai skill tanah dan api. Try Explosion dilancarkan ke Kijin, lalu dilanjut Franchan pakai skill pedang Dragon Fang.
yang berhasil ngalahin si Kijin sampai tembok arena hancur. Resepsionis Chan kaget ngeliat kekuatannya Franchan dan belum pernah ngeliat jurus kayak tadi. Lalu Franchan nanya, gue lulus kagak? Kelihatannya lulus lah. Dan Shin berganti ke ruangan Guild Master dan bertanya soal kemampuan berpedang Franchan di umur segitu dan pakai skill level 10 tanpa rapalan. Sebenarnya lu siapa? Langsung dijawab aja rahasia, kata Franchan. Lalu Guild Master pakai identifikasi ke Franchan tapi diblokir itu karena siswanya udah tahu bakal terjadi hal kayak gini. Lalu Guild Master bilang kalau Franchan bukan orang jahat, soalnya spirit-spirit dalam dirinya nggak ribut. Dan resepsionis Chan masuk bilang persiapan udah selesai. Dilanjut Master kalau kartu guildnya udah dicetak dan pindah ke tempat pendaftaran gelombang sihir, lalu milih profesi atau job system. Lalu muncul banyak banget job yang bisa dipilih sama Franchan. Lalu pilihan dari Franchan adalah Magic Swordman dan terdaftar gitu aja, lalu kartu guild diserahin ke Franchan. Abis itu Franchan mulai ngejual material monster yang didapat. Make penyimpanan dimensi, semua monster keluar gitu aja dan buat si resepsionis Chan kaget gitu. Abis ngejual kelihatannya banyak banget duit yang didapat Franchan. Terus Franchan ngucapin makasih. Lalu resepsionis Chan nyuruh manggil Nel Chan aja. Pas mau nyari penginapan, Franchan dihadang tuh sama petualang lain dan ngoceh-ngoceh soal duit yang didapat itu dari hasil nggak bener. Dan kalau Franchan kerjasama dengan Nel Chan sialan dan minta hasil duit tadi. Lalu Nel Chan datang, bahas soal kerja mereka yang nggak bener dan asal-asalan gitu aja. Mending lu mampus aja dah, kata Nel Chan. Dan mereka semua pada kaget dan ngoceh-ngoceh. Pas mau nyerang Nel Chan ditahan sama Franchan dan bilang jangan coba-coba nyentuh dia. Terus Franchan nanya sama siswanya, boleh nggak gue potong-potong mereka? Kagak lah, bisa gawat kalau pakai senjata dalam guild, kata Siso. Pas petualang ngoceh-ngoceh soal ras kucing, tiba-tiba kakinya kepotong gitu. Dan kelihatan Franchan marah banget. Ternyata Franchan pakai aura blade buat nyerang petualang itu. Pas yang lain mau nyerang, dengan beberapa skill mereka dikalahin semua sama Franchan. Habis itu Nel Chan dan lain-lain muji gitu. Good job dah. Habis itu Franchan pergi dah dan keluar kakek-kakek merhatiin Fran sama Siso. Dan tahu kalau sisanya adalah intelligence weapon, dan spoiler bersambung di episode berikutnya. Nah, nakamatachi arigatou gozaimasu karena telah menonton spoilernya dari awal sampai akhir. Dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini tetap update video terbaru untuk menghibur nakamatachi. Nah, kalau gitu arigatou gozaimasu dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ja, matane!